ada kode rahasianya, itu apa saudara? Takbir, takbir, takbir. Wah, kayak Donald Trump aja sampai takut ya kalau udah bilang takbir, Allah Akbar. Wah, langsung takutan Donald Trump saudara ya. Karena memang begitu ada Allah Akbar gitu, serem ya saudara ya. Begitu Allah Akbar gitu, buar langsung meledak. Memang itu fobia gimana saudara? Bagaimana menghilangkan fobia itu? Nggak bisa, karena memang setiap kali ada Allah Akbar itu biasanya ada bom meledak. Setiap kali ada Allah Akbar biasanya ada bunuh-bunuhan. Ya, kecuali kalau lagi musimnya Allah Akbar, misalnya sehari 5 kali itu Allah Akbar. Tapi begitu di tengah jalan Anda nih, Anda contoh ya, Anda sekarang lagi jalan di stasiun Senen. Anda jalan di stasiun Senen, ya, tiba-tiba Anda jalan misalnya jam 11 pagi, jam 10 pagi, saudara, itu kan lagi rame tuh. Tiba-tiba ada teriak, Allahu Akbar. Takut nggak saudara? Orang Islamis takut. Orang Islamis saja takut saudara. Bukan jamnya azan, tiba-tiba ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Orang langsung tengok gitu terus langsung minggir saudara. Ada apa nih? Kalau nggak bom meledak, orang mau jarah-jarahan. Amatin deh, jangan ngomong enggak ya. Anda misalnya di Taman Anggrek nih, Anda pergi ke Taman Anggrek, tiba-tiba di dalam Taman Anggrek ada yang teriak, takbir, Allahu Akbar. Terus orang-orang pada keluar nggak dari Taman Anggrek? Pada keluar saudara, takut saudara. Pelan-pelan pada minggir, pada keluar semua. Jangan nggak percaya saya. Coba Anda tuh di Citraland, ya di CL itu ya, CL di Grogol itu atau di Taman Anggrek tiba-tiba. Kalau nggak Anda praktek aja yang Islam coba Anda teriak Allahu Akbar. Serius, langsung tiba-tiba mau lihat sepi saudara. Kalau enggak, tak kasih 1.000 euro kalau saya salah saudara. Setan itu bangsat biadab nih orang, anjing ini semua. Masa anak kecil digituin di panti asuhan. Ada anak-anak ini panti asuhan berarti kan mereka tidak ada orang tua, ya kan, taruh panti asuhan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang begitu kan ini udah perlakuan sebagai anjing itu orang. Bangsat biadab itu, bajingan, pakainya baju Arab lagi. Makanya saya bilang kita ini harus merdeka dari orang-orang Arab gila ini, anjing-anjing Arab ini, bangsat ini. How can you treat little kids like that? I mean, disepak, diantem, dijewer, dikaplok. Aduh gila saya bilang. Dipaksa suruh pakai topi kopiah putih, ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran sesat. Pengangkatan anak. Lebih jauh, Reza Indragiri Amria menuturkan di PP Pelindungan Anak mengatur bahwa agama dari anak yang tak diketahui asal-usulnya akan mengikuti agama mayoritas penduduk setempat, sehingga tak perlulah kita benturkan antara keinginan. Goblok, ini bukan masalah membenturkan keinginan, masalahnya kamu, otak kamu isinya agama, tai semua, otaknya kamu isinya tai semua, isinya agama itu tai saudara ya. Otak isinya tai semua, otak udang. Anda tahu otak udang kuning itu saudara, isinya tai semua. Udang itu isinya tai semua kepalanya saudara ya. Karena dia memang pencernaannya ada di kepala situ ya. Tai semua, otak udang isinya tai semua, maksudnya begitu ya. Aduh, Polwan silakan adopsi. Si Polwannya ini bukan mau ngadopsi anak, dia ngelihat anak, lalu kasihan mau diambil alih sama dia, dibawa pulang. Itu loh saudara. Bukan si Polwan itu mau ngadopsi anak, sengaja ngadopsi, bukan. Ini kadang-kadang orang goblok ini loh. Makanya ya saya bilang orang-orang Islam ini memang nggak punya cinta, saudara. Orang Islam itu cuma punya aturan. Ya, aturan yang buat siapa? Yang buat para penguasanya. Untuk menguntungkan para penguasa. Orang Islam itu kayak robot, kayak orang compong, saudara ya. Anda ya, orang Islam ya, kita lagi duduk baik-baik nih ya. Tiba-tiba takbir, yang tadinya teman bisa jadi musuh, saudara. Ya kan, kita ini orang Tionghoa lagi duduk baik-baik sama orang-orang Islam nih. Saya orang Tionghoa kafir gitu ya, duduk baik-baik sama orang-orang Islam. Tiba-tiba ada komando takbir, kita bisa tiba-tiba musuhan saudara. Kayak robot, begitu ada button ini ya, langsung wah, kayak robot kan, begitu kena ada tombolnya dipencet gitu, wah dia langsung girap-girap saudara ya. Ini tadinya baik-baik kayak malaikat gitu bisa kayak setan semua saudara. Nah itu lah. Ada kode rahasianya, itu apa saudara? Takbir, takbir, takbir. Wah, kayak Donald Trump aja sampai takut ya kalau udah bilang takbir, Allah Akbar. Wah, langsung takutan Donald Trump saudara ya.
Karena memang begitu ada Allahu Akbar gitu, serem ya saudara ya. Begitu ada Allahu Akbar gitu, buar langsung meledak. Memang itu fobia gimana saudara? Bagaimana menghilangkan fobia itu? Nggak bisa, karena memang setiap kali ada Allahu Akbar itu biasanya ada bom meledak. Setiap kali ada Allahu Akbar biasanya ada bunuh-bunuhan. Ya kalau kecuali kalau lagi musimnya Allahu Akbar, misalnya sehari 5 kali itu Allahu Akbar. Tapi begitu di tengah jalan Anda nih, Anda contoh ya, Anda sekarang lagi jalan di stasiun Senen. Anda jalan di stasiun Senen, ya, tiba-tiba Anda jalan misalnya jam 11 pagi, jam 10 pagi, saudara, itu kan lagi rame tuh. Tiba-tiba ada teriak, Allahu Akbar. Takut nggak saudara? Orang Islamis takut. Orang Islamnya saja takut, saudara. Bukan jamnya azan, tiba-tiba ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Orang langsung tengok gitu, terus langsung minggir, saudara. Ada apa nih? Kalau nggak bom meledak, orang mau jarah-jarahan. Amatin deh, jangan ngomong enggak ya. Anda misalnya di Taman Anggrek nih, Anda pergi ke Taman Anggrek, tiba-tiba di dalam Taman Anggrek ada yang teriak, takbir, Allahu Akbar. Terus orang-orang pada keluar nggak dari Taman Anggrek? Pada keluar, saudara. Takut, saudara. Pelan-pelan pada minggir, pada keluar semua. Jangan nggak percaya saya. Coba Anda tuh di Citraland, ya di CL itu ya, CL di Grogol itu atau di Taman Anggrek tiba-tiba. Kalau nggak Anda praktek aja yang Islam coba Anda teriak Allahu Akbar. Serius, langsung tiba-tiba mau lihat sepi, saudara. Kalau enggak, tak kasih 1.000 euro kalau saya salah, saudara. Langsung pada minggir. Coba kalau misalnya di Citraland tiba-tiba di tengah-tengah lawin ada istilah haleluya, haleluya, jangan pakai gitar gitu kan. Pada ngumpul semua orang, saudara. Jangan nggak percaya saya. Di Citraland gimana itu ya yang pernah kebaktian ya, sebentar, saya lupa ya. Di Puri Mall, di Puri Indah Mall ya, di Puri Indah Mall ya. Tiba-tiba ada yang nyanyi haleluya. Langsung orang pada pengen tahu. Pakai drum ya. Haleluya. Orang pada ngerumun, saudara, dari apa namanya, dari koridor sepanjang itu ya. Malah pengen tahu ada apa. Wah, ternyata main musiknya keren ya. Wah, gitarnya barang, wah, keren ya. Tapi coba ada yang takbir, Allahu Akbar, itu langsung sepi itu mallnya, saudara. Orang Islamnya saja takut, saudara. Orang Islamnya aja takut, apalagi kita yang kafir. Aduh. Sementara sawerannya mana nih? Nggak ada yang nyawer, nggak ini nih, dukunnya nggak wahyunya kurang mantap ini kalau nggak ada sawerannya nih. Aduh, tapi itu saudara ya. Makanya saya bilang 2023, ayo tinggalkan agama. 2023 tinggalkan agama. Ya, 2020, agama saja, apa saja, bukan cuma Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama lo ya, agama Islam, tinggalkan agama, saudara. Indonesia harus meninggalkan agama. Indonesia 2023 harus tinggalkan agama. Singkirkan agama dari kehidupan interaksi masyarakat. Biar agama itu menjadi ranah privat, ya, bahkan kalau perlu tinggalkan aja, ndak usah. Jadi ateis saja enggak apa-apa, saudara. Lupa orang Kristen kok suruh tinggalkan Kristen. Oh iya, tinggalkan Kristen, saudara. Kristen tidak menyelamatkan. Anda salah ya. Terjadinya orang-orang kayak Mario Dandi kemarin, siapa lagi ya, Mario, Agnes, sama siapa David, ya, kejadiannya Sambo, kejadiannya siapa lagi, itu kan semua mereka orang-orang beragama. Apakah terus agama membuat mereka jadi tenang hidupnya? Enggak loh, saudara. Wah, ini nih mulai nih six wing. Mulai nih. Oke. Ini karena sudah mulai ada yang nyawer, jadi saya mulai semangat nih, saudara. Sawer aja mulai ada. Wah, ini kalau saweran gini saya paling udah ngeri nih, saudara. Nah. Saudara ya, Anda lihat ya, kejadiannya kerusuhan di Indonesia kan karena agama. Apakah orang-orang Kristen terus yang ngaku-ngaku Kristen kayak Gilbert, Anda pikir Gilbert masuk surga? Jauh dari surga si Gilbert ini, percaya saya ya.
Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Simpel sekali. Maaf kata saudara ya, Anda sebut pendeta mana nih? Philip Pantova. Anda pikir Philip Pantova masuk surga? Oh, dia dapat penglihatannya neraka kok saudara. Oh, sudah dilihat ke neraka dia kok. Anda pikir Philip Pantova masuk surga? Saya tak kasih tahu ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hartamu ada di mana? Kalau harta saya semua udah masuk Damaris, saudara ya. Lihat semua ya, yang kita kumpulkan dari YouTube ini uangnya masuk Damaris semua. Harta kita ada di Damaris. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Berarti hati saya ada di Damaris. Damaris buat bagi-bagi orang miskin. Kalau orang berbagi kepada orang miskin, maka hatinya ada di sorga, saudara. Ya, kan Tuhan Yesus berkata, ya kan, supaya kita menabur harta kita, ya kan, untuk orang miskin. Simpanlah hartamu di sorga. Dan Yesus selalu berkata, jualah segala milikmu bagikan orang miskin. Jadi antara simpanlah hartamu di sorga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya, pencuri tidak akan mencurinya, ya. Tetapi di satu pihak Yesus bilang, jualah segala milikmu bagikan orang miskin. Artinya menyimpan harta di sorga itu membagikan kepada orang miskin. Ya kan? Sehingga kalau hatimu ada pada orang miskin, maka kalau hartamu ada pada orang miskin, maka hatimu ada di sorga. Itu yang benar, saudara. Bukan perpuluhan kasih pendeta, goblok kamu. Perpuluhan kasih pendeta. Goblok, saudara. Ya, loh, yang saya gubrak bukan cuma Islam loh, gereja pun saya gubrak. Ya, kemarin para Cauti sudah melakukan penelitian kan, 70% channel ini justru mengkritik gereja loh saudara. Ya, 70% channel ini justru mengkritik gereja. Luar biasa ya saudara ya. Luar biasa. Sebentar, saya tak minum dulu. Ini ada Andi, tukang pijat dari Amerika. Silakan. Selamat pagi, siang, malam. Selamat pagi, siang, malam. Salam merdeka melawan penjajahan Arab. Cuman mau ngeluarin unek-unek sedikit Pak Po. Ini semua pada anjing-anjing, mangki-mangki bangsat biadab ini urusan panti asuhan. Pak Po tadi bilang jadi anak-anak ini dimasukin di panti asuhan tuh yang di Palembang. Anak-anak kecil digebukin, dikaplokin, ditunjukin. Aduh, ini ya gara-gara dengar setan itu bangsat biadab nih orang anjing ini semua. Masa anak kecil digituin di panti asuhan. Nah, di anak-anak ini panti asuhan berarti kan mereka tidak ada orang tua. Ya kan, taruh panti asuhan. Jadi mereka melakukan hal-hal yang begitu kan ini udah perlakuan sebagai anjing itu orang. Bangsat biadab itu, bajingan. Pakainya baju Arab lagi. Makanya saya bilang kita ini harus merdeka dari orang-orang Arab gila ini. Anjing-anjing Arab ini bangsat nih. How can you treat little kids like that? I mean, disepak, diantem, dijewer, dikaplok. Aduh gila saya bilang. Dipaksa suruh pakai topi kopiah putih. Ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran sesat. Ini terlalu banyak baca ayat-ayat sesat, banyak baca buku-buku dari ayat-ayat, isinya ayat-ayat dari setan, bangsat biadab. Itu aja deh Pak Paul, saya cuman keluarin unek-unek ngeliat videonya. Setan semua itu, bangsat lu, anjing lu orang. Ini ada lupa ini Pak. Bener ya Pak, ini saya malah baru tahu ini Pak. Itu lagi rame Pak Po. Malah gimana sih? Anak digepukin. Penyebab, wah ini dia nih, wah ini nih si dasar berjenggot ini nih. Ada jenggot ini. Pakai topi putih. Wah, nggak bener ini. Ngakunya ngomong Arab, tapi nggak bener. Ngerti juga kagak. Nah, ini dia. Nah ini yang saya maksud ini ya. Ini yang saya maksud ini. Gila, ini kan kasihan nih anak-anak kan udah yatim piatu kan, termasuk kalau udah di panti asuhan. Jangan dong, jangan berbuat begitu. Tapi
susah kalau nggak disalahkan gimana. Memang mereka bacanya baca ayat-ayat setan, ajaran-ajaran dari setan. Ya perbuatannya, kelakuannya ya niru setan. Oh, ini biadab Bangsat, sekali loh ini, biadang, kasihan loh. anjing itu orang, kalau anjing lu, bangsat lu. Coba saya bacain beritanya ya. Ini baru ya Pak. Sejumlah anak panti asuhan Fisabilillah Olo Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan. Mereka dianiaya oleh pengurus panti itu sendiri. Video aksi penganiayaan itu kemudian viral di media sosial. Video berdurasi 1 menit 29 detik. Nampak jelas terlihat seorang pria tengah melakukan pemukulan terhadap beberapa anak. Dalam narasi di video tersebut, bahwa peristiwa itu terjadi di panti asuhan Fisabilillah Ain yang berlokasi Jalan Mangkubumi 3, Ilir Timur 2, Palembang. Pengurus panti asuhan Fisabilillah Alamin, Rina, membenarkan video viral yang melakukan aksi penganiayaan anak asuh di tempatnya. Menurut Rina, yang melakukan aksi itu adalah Hidayatullah, suaminya sendiri. Benar Pak, kejadiannya itu sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Untuk pastinya kapan saya juga tidak tahu. Pria itu merupakan suami saya, dia ketua pengurus di asrama sana. Kata Rina di konfirmasi Detik Sumut Sabtu 25 Februari. Terkait video tersebut, Rina mengaku jauh sebelum video itu viral, ia dan suaminya sudah menempuh jalur damai dengan keluarga korban yang awalnya sudah melihat video tersebut, di mana dalam kejadian itu ada 2 anak yang menjadi korban pemukulan suaminya yang ia sebut 4 tahun mengidap gangguan jiwa. Itu ada 2 anak, yang satu yatim, cacat lagi ya, dan yang satu lagi orang tuanya masih ada. Kita sudah ada kesepakatan perdamaian Rabu 22 Februari. Kemarin dengan keluarganya, anak itu juga sudah diambil orang tuanya. Rina pun kaget video yang direkam oleh salah satu anak asuhnya itu sampai viral. Padahal menurutnya suaminya itu memang mengalami keterbelakangan mental sejak 4 tahun silam, dan setahun terakhir baru sembuh, dan sikap temperamennya saja yang masih tersisa. Saya kaget tahu dari anak saya kalau video itu viral Pak. Saya bingung alasannya. Padahal kita sudah damai dengan keluarga anak itu. Memang kesalahan suami saya itu sakit, gangguan jiwa. Sudah gangguan jiwa ya. Soalnya gangguan jiwa sudah 4 tahun. Oh maklum ya, gangguan jiwa saudara ya. Kenapa bacok-bacok itu ya, suka menghalalkan darah orang, ternyata gangguan jiwa, keterbelakangan mental, maklum. Gangguan jiwa saudara ya. Makanya nggak heran ya, sama dengan panti asuhan ini yang Fisabilillah ini gangguan jiwa. Pelakunya ditangkap polisi. Polisi mengetahui peristiwa itu kemudian menangkap pelaku Hidayat, pria yang merupakan ketua pengurus ya. Waduh, saya mesti ngecek ini ketua pengurusnya Damaris Damar Kasih sama Galarwa gangguan jiwa enggak nih? Aduh, mesti dicek ini bener-bener ini gangguan jiwa apa enggak. Diamankan agar terhindar dari amukan warga sekitar panti yang emosi atas ulah yang tersebut tega menghina memukuli. Tapi yang mukul-mukul ini ya, ada guru ngaji yang mukuli ininya ya, santrinya ya, banyak ya saudara ya. Udah gitu izin panti asuhannya mati. Nggak tahu dah ya. Alasannya gangguan jiwa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.